kasih untuk anugerah, kasih karunia-Mu yang luar biasa dari depan kami. Kami bisa memiliki kekurangan, kegagalan, Ya Tuhan. tapi Engkau tidak pernah terus berhenti untuk hidup kami. Ya Tuhan. Betapa kami sangat berharga dan rencana-Mu akan terus terwujud dalam hidup kami. Ya Tuhan. Makasih Allahku, kami bersyukur sekali, kami bersyukur sekali. Berbicaralah Bapa bagi kami semua, urapi saya, berkati hamba-Mu. Roh Kudus, saya mengandalkan Engkau, tanpa Engkau saya tidak bisa. Saya rindu Engkau Roh Kudus, untuk hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Saya hancurkan pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Engkau roh perusak yang menaruhkan roh kekhawatiran dan ketakutan. Engkau memberikan suatu ketidaksemangatan bagi umat Tuhan. Tapi saya hancurkan engkau iblis dalam nama Yesus. Segala roh kekhawatiran, ketakutan yang kau taburkan, saya patahkan, saya hancurkan dalam nama Yesus. Dan di tempat ini saya juga tidak izinkan engkau dalam nama Yesus. Saya datang berbicara dengan otoritas ilahi. Semuanya pergi di dalam nama Yesus. Terima kasih Allahku. Engkaulah segalanya, pemerintah yang berkuasa di tempat ini. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita naikkan pujian dulu ini. Ku percaya pada Yesus. Maaf, musik mendadak. Ya, kita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi, kita terus percaya pada Allah kita. Amin. Amin. Bilang kanan kiri, apapun yang terjadi, kita terus percaya pada Allah kita. Apapun yang terjadi. Bilang kanan kiri. Caleg. Caleg. Ya. Ku percaya pada Yesusku. Ku percaya pada Allahku. Ku percaya pada Allah. Walaupun banyak rintangan. Walaupun banyak rintangan. Walaupun banyak cobaan. Walaupun banyak cobaan. Namun kasih Yesus Kasih terlebih Yesus besar terlebih dalam besar hidupku. di dalam Kita katakan lagi ya. hidupku. Ku percaya. Ku percaya pada Yesusku. Ku percaya pada Allahku. Ku percaya pada Allah. Kita katakan walaupun banyak. Walaupun banyak rintangan, Walaupun banyak cobaan. banyak cobaan, Namun kasih Yesus namun kasih terlebih besar terlebih di dalam hidupku. di dalam hidup. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih Yesus terlebih besar. Kasih Yesus terlebih besar. Siapa yang mau sukacita? Kasih Yesus terlebih besar. Ayo sukacita. Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Angkat tangan kita menari bagi Allah. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus. Kasih Yesus terlebih besar. Kita katakan kembali. Haleluya.
tadi lagi duduk, muncul lagu itu. Saking sudah lamanya lagu itu sampai saya lupa. Padahal lagu ciptaan sendiri. Padahal lagu itu saya tulis sendiri. Tapi karena lama, jadi lupa gitu ya. Padahal suka saya nyanyi, tapi kok tadi agak mikir gitu. Kita pegang ini, kasih Yesus sangat besar. Terlebih besar dari segala yang ada. Amin. Yuk kita buka yuk. Di Matius 14. Saya sudah siapkan firman Tuhan yang lain, tapi pagi tadi saya merasakan ini saya bagikan hari ini gitu ya. Matius 14, cukup panjang ayatnya. Kita baca dari saya aja ya, itu cukup panjang dari ayat 13. Matius 14 dari ayat 13 sudah dapat? Amin. Cukup panjang ayatnya. Kita perhatikan kata demi kata. Walaupun kita sudah tahu cerita firman Tuhan ini, tapi kita perhatikan ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ayatnya cukup panjang. Kita pasti sudah juga tahu cerita kebenaran firman Tuhan ini di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Tadi kita baca ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Di ayat sebelumnya, berita apa yang didengar Yesus? Ya, karena Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal gitu ya, oleh Herodes. Tapi saya tidak membahas itu. Setelah kejadian itu, Yesus menyingkir, di sini dikatakan ayat 13. Dan di saat dia berjalan,
dia diikuti oleh banyak orang lewat darat. Banyak sekali, sangat besar jumlahnya, itu ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam perjalanannya, Yesus menyingkir setelah kejadian yang Yohanes Pembaptis itu, lalu banyak orang mengikuti dia. Yesus hatinya tergerak melihat orang-orang ini. Dan tibalah, sudah malam, murid-muridnya bilang, ini sudah malam dan tempat ini sunyi sepi, suruhlah mereka pulang. Tapi Yesus penuh belas kasihan kepada orang yang banyak ini. Jumlahnya sangat besar, tapi Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dalam rasa belas kasihan itu, Yesus bilang, ayat 16, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kita lihat di sini. Kasih Yesus yang begitu sangat luar biasa, besar kasihnya. Kasih Yesus terlebih besar. Kalau lihat dari keadaan, jumlahnya ribuan, dari mana makanan? Tapi kasih Yesus luar biasa, kasihnya bagi orang-orang ini. Dan di saat seperti itu, Yesus bilang, untuk diberi makan kepada mereka. Tapi jawab murid-muridnya itu, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dibawa kepada Yesus 5 roti dan 2 ikan ini. Lalu Yesus berdoa, diberkati, diangkat dia, lalu dibelah-belah, ya, dipecah-pecahkan, dipotong-potongnya, lalu dikasihnya. Dikasihlah kepada orang-orang ini. Kita lihat ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Orang yang banyak itu makan sampai kenyang dari 5 roti dan 2 ikan yang dipecah-pecahkan itu. Sampai sisanya luar biasa sekali. Di sini pasti sesuatu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh yang 5.000 orang itu. Dan ini belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Pasti adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa sekali yang dialami mereka. Mereka mengalami mujizat. Dan bukan hanya itu. Yang memiliki 5 roti dan 2 ikan ini. Saya hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, kok bisa seperti ini? Pasti ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa yang memiliki 5 roti dan 2 ikan ini. Terlebih murid-murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus langsung menyaksikan itu karena mereka sendiri yang ngomong. Hari sudah malam dan sepi dan di sini tidak ada makanan, suruhlah mereka pulang. Ini keadaan yang real, yang nyata. Bapak Ibu Saudaraku, siapa kita pernah mengalami suatu keadaan, masuk dalam situasi, aduh bisa enggak ini ya, mungkin enggak ini ya. Mungkin sudah berdoa, tapi tetap mengalami ketakutan dan kekhawatiran, tetap kenyataannya belum. Atau pernah mengalami lagi suatu keadaan yang tak memungkinkan, terjadi anugerah Tuhan, terjadi pertolongan Tuhan. Tanpa disangka, orang datang. Kok bisa ya, pas sekali ya. Ada pernah pengalaman seperti itu? Lagi ada suatu keadaan atau datang tamu, datang orang? Ada pernah pengalaman? Ada? Pernah. Dan tidak disangka-sangka. Tapi ini 5.000 orang, hanya 5 roti dan 2 ikan. Begitu dipecah-pecahkannya, bisa memberi makan dan sisa lagi 12 bakul penuh. Ini merupakan suatu mujizat yang luar biasa. Ini merupakan sesuatu kenangan yang luar biasa. Ini merupakan suatu sejarah yang luar biasa. Bukan sekedar cerita tapi nyata. Murid-murid Tuhan Yesus melihat itu, murid-murid Tuhan Yesus menikmati itu.
Saya jadi teringat ini, waktu itu Pak Lison pernah berbagi, lagi ke Lampung, pelayanan misi. Dia masuk ke dalam satu rumah, keluarga di Lampung. Keluarga ini gak ada makan apapun gak ada. Beras gak ada, untuk dimakan dalam keluarga ini gak ada. Dan saya melihat waktu suami saya cerita, suami saya tidak hanya datang ke dalam rumah ini. Walaupun duit suami saya tidak banyak, tapi sanggup duit suami saya itu beli super mie. Suami saya tidak memiliki duit yang banyak. Tapi uang yang dimiliki sanggup membeli super mie. Suami saya pergi keluar, karena dilihat sampai jam sekian ini kok belum pada makan yang di rumah ini. Suami saya keluar beli super mie, lalu dimasak. Super mie aja yang dimasak, yang direbus, itu sudah menjadi sukacita dalam keluarga ini. Itu menjadi suatu sejarah dalam keluarga ini. Tadinya gak ada yang dimakan, hanya super mie. Dan saya tahu ceritanya, itu menjadi suatu kenangan yang dialami di Lampung. Hanya super mie. Pak Ellison datang, duit tidak banyak, tidak bisa beli yang macam-macam, hanya mampu untuk super mie. Tapi itu menjadi sesuatu keadaan mukjizat Allah. Yang tadinya tidak makan, jadi makan. Bagaimana dengan kita? Yang tadinya sulit mendapat pekerjaan, jadi memiliki pekerjaan. Yang tadinya tidak bisa menghadapi masalah, jadi bisa menghadapi masalah. Mungkin kita, Tuhan terima kasih. Dan ini juga yang dialami murid-murid Tuhan Yesus. Suruhlah mereka pergi, dibilang murid-murid Tuhan Yesus. Tapi dari 5 roti dan 2 ikan, jadi bisa makan. Sesudah keadaan itu, kita lihat ayat 22. Setelah mereka makan, kita lihat ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah mereka makan, 5.000 orang ini dan dikumpulkan sisanya 12 bakul, dia membilang, udah sekarang dia memerintahkan muridnya pergi naik perahu dan orang banyak itu sementara itu yang orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Orang banyak ini disuruh pulang, murid-murid Yesus disuruhnya naik perahu ke seberang. Tapi Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang angin sakal. Lagi Yesus berdoa, lagi berapa mil perahu ini berjalan, diombang-ambingkan angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Di saat itu, kita lihat sini ya, di saat jam 3 malam ini ada angin sakal. Kira-kira jam 3, Yesus datang berjalan di atas air. Yesus lagi berdoa. Tapi di saat mereka di perahu, Yesus memerintahkan mereka naik perahu, ada angin sakal. Lalu angin menggelombang mereka. Lalu Yesus berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Di saat mereka naik perahu ini, ada gelombang angin sakal, Yesus berjalan di atas air. Keadaan ini mempengaruhi suasana. Keadaan angin sakal ini, gelombang ini mempengaruhi suasana. Waktu Yesus berjalan, mereka kata, "Itu hantu." Mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi memiliki hati yang tenang. Apa yang membuat mereka tidak memiliki hati yang tenang? Yaitu ada gelombang ini. Ada angin sakal ini.
Sehingga mereka lebih dikuasai oleh perasaan dan pikirannya. Tidak lagi oleh hati yang tenang. Tidak lagi hati yang tenang. Tapi lebih dikuasai oleh perasaan dan pikiran. Sehingga waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Yang muncul apa? Itu hantu. Makanya Yesus ngomong ayat 27. Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Aku ini jangan takut. Tapi sudah dikuasai satu hati yang tidak tenang. Perasaan dan pikirannya sudah kemana-mana. Setelah Yesus berkata, aku ini jangan takut. Kita lihat ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Kita lihat ayat 28-nya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kita lihat perkataan Petrus ini. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu apa kata Yesus? Datanglah. Lalu dia menyambut perkataan Yesus itu, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Setelah Yesus berkata, datanglah, Petrus berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, lagi Petrus berjalan di atas air. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari sini. Murid-murid Tuhan Yesus melihat betul ada suatu mukjizat yang terjadi mereka nikmati. Ada suatu mukjizat yang luar biasa yang mereka alami. Sebelum mereka naik perahu itu apa? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu merupakan satu pengalaman yang indah. Pengalaman yang besar. Mukjizat luar biasa. Dan itu bagi saya tidak mungkin mudah dilupakan. Salah satu saya nih contoh nih ya. Saya penggemar martabak telur. Lagi kepingin sekali. Ini tadi gak terpikir, tahu muncul. Biasanya kalau muncul siapa tahu ada maksud Tuhan, saya sampaikan ini. Akhirnya sejarah itu tidak pernah saya lupakan, ini hanya martabak telur. Tak tahu, bapaknya Nawa, Bang Omega, datang waktu, udah lama sekali ini kejadiannya, datang ke rumah. Omega bapaknya Nawa, Kinawa, bawa martabak telur ke rumah. Sampai tidak pernah bisa saya lupakan ini. Saya bilang, ya Tuhan, saya lagi pengen martabak telur sampai ini gimana ya. Saya mau beli keluar ya, saya pengen martabak telur. Bapak Kinawa lagi perlu dengan Pak Elison sebagai pembimbing. Datang, nenteng-nenteng martabak telur. Lihat ini, hanya martabak telur aja suatu sejarah bagi saya. Karena lagi kepengen sekali, bayangkan. Haleluya. Padahal ini dari rumah berapa hari ini, tapi saya menyampaikan ini kok muncul, pasti ada maksud Roh Kudus. Siapa kita pernah mengalami sesuatu seperti ini? Pertolongan Tuhan, ini baru kepengen martabak telur. Bagaimana suatu keadaan yang genting, yang masalah sesuatu yang terjadi. Pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan, amin. Saya juga gak pernah bisa lupakan ini. Walaupun hanya saya dengan anaknya aja, saya kasih permen Yupi, sudah dipeluk dengan Nawa. Saya tidak bisa dengan papahnya, tapi dengan anaknya saya bestie sekali. Tapi kita lihat, Petrus, waktu dia
bilang, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang. Lalu Yesus bilang, datanglah. Yesus berkata, datanglah. Tetapi ketika dalam berjalan di atas air itu, ya, ketika Petrus berjalan di atas air itu, ayat 30, Petrus merasakan ada angin. Petrus langsung takut. Kita lihat ini. Ada dirasanya tiupan angin. Petrus langsung takut. Lalu pikirannya kemana-mana. Perasaannya sudah kemana-mana. Waduh, bagaimana kalau saya tenggelam? Aduh, ini kalian. Tetapi ketika dirasanya, perasaannya menguasai Petrus. Apa yang dirasakannya, ada suara yang dia dengar yang direspon. Bagaimana saya nanti kalau tenggelam? Padahal ini masih tiupan angin, belum gelombang angin yang besar. Masih tiupan angin. Waktu Petrus sedang berjalan di atas air ini. Waktu Yesus bilang, datanglah. Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang. Datanglah. Petrus mulai berjalan. Lalu mulai ada tiupan angin. Baru tiupan angin. Tapi Petrus sudah mengalami yang namanya apa? Di sini dikatakan takut. Ketika dirasanya, ketika dirasanya dia lalu sudah menguasai pikirannya, menguasai hatinya. Apa yang dialami? Dia mengalami ketakutan. Ketakutan itu membuat dia jadi tenggelam. Dia mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Kita di sini, saya waktu merenung ini. Kalau kita lihat kata-katanya memanggil nama Tuhan. Kata-katanya gini, Tuhan tolong aku. Saya waktu merenung ini, iya ya. Ada seperti Roh Kudus berbicara dalam saya. Banyak umat Tuhan waktu berdoa ada suatu masalah. Dia berseru dengan nama Tuhan. Tetapi dia tetap mengalami yang namanya ketakutan. Dia berdoa. Dia menangis. Ada masalah dia berdoa, dia menangis. Dia sampaikan pergumulannya. Tetapi dia ada tetap dalam ketakutan. Di sini Petrus berteriak, Tuhan tolong, ada nama Tuhan. Tapi Yesus melihat. Hai, sampai Yesus jelas berkata, hai orang yang kurang percaya. Dengan kepada muridnya, kepada Petrus, Yesus jelas sekali. Hai orang yang kurang percaya. Kita lihat nih. Yesus karena kasihnya yang besar kepada Petrus. Begitu tegas Yesus berbicara. Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Sekarang kita berbicara, kita berpikir. Kok Yesus bisa bilang, hai orang yang kurang percaya, mengapa Pak engkau bimbang? Padahal Petrus memanggil nama Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Kembali saya dapat. Roh Kudus berbicara pada saya. Ada orang berdoa, memanggil nama Tuhan, tapi tetap memiliki yang namanya ketakutan. Tetap ada yang namanya kekhawatiran, kegelisahan. Dia memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, tetapi dia tidak memiliki yang namanya rasa percaya. Maka Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Kita lihat ini perkataan Yesus. Begitu sangat tegas. Yesus mengulurkan tangannya. Menolong dia, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Berarti apa? Kalau kita bayangkan. Ada seseorang minta tolong. Lalu dipegang tangannya. Ini Yesus langsung memegang tangan Petrus. Berarti apa? Muka dengan muka. Ini kan Yesus segera mengulurkan tangannya kita dan memegang tangan Petrus. Memegang tangan dia. Di saat Yesus berhadapan muka dengan muka, memegang tangannya Petrus, Yesus langsung ngomong, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Karena begitu besar kasih Allah akan Petrus, Yesus langsung menyampaikannya, engkau orang tidak percaya, mengapa engkau bimbang?
Di sini kita melihat kasih Yesus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa dibilang engkau tidak percaya? Padahal Petrus ngomong, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Berarti Petrus percaya kepada Yesus. Makanya dia bilang, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Kita pelajari ini. Petrus ngomong, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Lalu Yesus ngomong, datanglah. Datanglah. Petrus berjalan, lalu ada tiupan angin, langsung goyah. Sebenarnya apa yang kita belajari di sini? Petrus harusnya, dia harus terus percaya. Waktu dia berkata, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Berarti Petrus tahu siapa dia. Yesus itu Tuhan. Makanya dia bilang, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Lalu Yesus bilang, datanglah. Dan Petrus turun dari perahu dan berjalan. Tapi begitu angin dirasanya, langsung goyah, mengalami ketakutan dan berteriak. Dan tidak memiliki iman dan percaya lagi. Petrus lupa apa yang sedang dialami Petrus, perasaannya lebih menguasai Petrus. Apa yang dirasakan Petrus lebih menguasai dia. Sehingga lupa perkataannya, lupa bahwa dia memiliki iman kepada Yesus, bahwa dia lupa bahwa dia percaya kepada Yesus. Semula dia bilang, kalau engkau Tuhan, suruh aku datang. Dia percaya kepada Yesus. Tapi keadaan membuat Petrus goyah. Di sini dikatakan, kita garis bawah, ketika dirasanya tiupan angin, ada dirasanya, menguasai sudah. Pikirannya, hatinya dikuasai. Tidak lagi memegang apa perkataan dia kepada Yesus. Dan apa perkataan Yesus kepada dia. Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang. Datanglah, dia pegang. Kita pegang. Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang, kata Petrus. Datanglah, kata Yesus, disambut, terkoneks. Terkoneks ini. Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang. Datanglah, terkoneks. Begitu terkoneks, terhubung, Petrus turun. Tetapi waktu ada keadaan angin, lepas keterhubungan ini. Berteriak. Lupa. Tidak lagi berjalan dengan iman. Tidak lagi berpegang teguh kepada perkataan yang dia miliki di dalam Tuhan. Kita tema tahun ini berjalan dalam iman. Tahun 2024 kita tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan, tetap teguh. Goyah. Sampai Yesus bilang, hai orang yang kurang percaya. Padahal dia bilang, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Apalagi sebelum dia naik perahu, Petrus baru mengalami suatu mujizat yang besar. Petrus melihat langsung, Petrus menikmati langsung. 5.000 orang dikasih makan lewat 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa yang dialami Petrus, mujizat yang luar biasa itu, mujizat yang besar itu, pengalaman hidup yang dialami Petrus tersebut hilang. Oleh suatu situasi kondisi yang dialami Petrus, ada yang dirasanya tiupan angin. Belum lama Petrus mengalami. Dia menyaksikan sekali yang tak mungkin itu mungkin. Yang tidak ada itu menjadi ada.
5.000 orang bisa makan lewat 5 roti dan 2 ikan. Bahkan murid-muridnya tadi bilang, di sini sunyi, sepi dan sudah malam. Biarlah mereka suruh pulang. Tapi Yesus bilang, tidak, belas kasihan Yesus. Tapi Petrus, waktu ada angin ini, waktu ada goncangan ini, waktu ada suatu keadaan ini, tidak ada yang tinggal di dalam Petrus. Hari-hari ini banyak orang lagi memiliki masalah. Hari-hari ini banyak orang mengalami pergumulan. Di sini kita belajar. Banyak orang sudah sering berdoa. Suka beribadah. Tapi waktu ada suatu keadaan, ada tiupan angin dari kondisi keadaan yang dihadapi, lebih menguasai perasaannya, dia lalu dia goyah. Bisa berdoa, Tuhan tolong aku. Tapi Yesuslah yang bisa menilai apakah dia berdoa dalam iman dan percaya, atau kurang percaya, dia memiliki kebimbangan dan ketakutan. Bisa dia berdoa berlutut, dia bisa berdoa menangis, tapi begitu bangun dari doanya itu, dia tetap dikuasai masalah ini. Dan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Selesai doa dia tetap. Mungkin seseorang memiliki kekecewaan dengan seseorang, sudah dilepaskan pengampunan, sudah belajar melakukan firman Tuhan. Tapi begitu selesai doa, tetap begitu ketemu terbayang orang yang mengecewakannya, tetap ada rasa tidak suka dengan dia. Berarti belum melepaskan pengampunan. Masih terus dia menyimpan sesuatu tentang orang itu. Di hari-hari ini kita udah belajar di 2 Timotius 3. Di zaman akhir ini. Banyak sekali. Di masa-masa sukar dibilang di 2 Timotius 3. Orang menyombongkan diri, hidup secara agamawi. Mereka hanya beragama aja, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tidak menghidupi firman Tuhan. Padahal bukannya tidak pernah mengalami anugerah Tuhan seperti Petrus ini. Asli jelas dia belum lama mengalami. 5.000 orang makan dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi waktu ada suatu keadaan, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ini. Dari tiupan angin jadi besar. Belum gelombang. Besarnya itu apa? Perasaannya lebih main. Pikirannya lebih bekerja. Lalu mulai tenggelam. Tadinya seseorang punya mimpi untuk mengerjakan sesuatu. Seseorang punya tujuan dalam hidupnya. Tadinya semangat. Tetapi dalam perjalanan hidupnya itu, cita-citanya itu, mimpinya itu, mulai dilihat suatu keadaan yang terjadi. Mulai ada dirasanya, mulai goyah. Mulai akhirnya berhenti. Tenggelam. Tenggelam itu apa? Berarti dia masuk ke dalam air, tenggelam. Berarti apa? Tidak melanjutkan berjalannya, tidak melanjutkan berenangnya. Seseorang juga bisa begitu. Tadinya dia semangat ke depan. Dia semangat sekali untuk melakukan sesuatu. Tapi mulai ada suara, ada tiupan angin, ada suatu keadaan. Mulai hanyut. Tidak lagi untuk bergerak berjalan ke depan. Tapi apa? Malah mundur dan kembali ke semula. Padahal kalau dia kembali memegang firman Tuhan yang pernah dia sudah dapatkan. Di saat sudah mulai tenggelam ini, waktu dia memiliki suatu tujuan, mimpi ke depan. Di saat itu mulai oleng, disitulah dia kesempatan memegang firman Tuhan. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ada 2 jalan. Ada di firman Tuhan juga tuh. Jalan yang sesak kata Yesus, jalan yang sesak atau yang lebar. Dia gak mau jalan yang sesak itu dilalui. Waduh kalau begini nanti begini nih.
Akhirnya dia ambil jalan yang lebar. Kata Yesus, ada 2 jalan, sesak dan yang lebar. Sesak memang, tapi ada kekuatan, itu perkataan firman Tuhan. Petrus bisa tetap berjalan karena ada perkataan Tuhan, datanglah. Dia pegang terus perkataan Yesus, datanglah kata Yesus, dia terus datang. Sudah ada angin, tapi perkataan Yesus itu lebih menguasai perasaannya, lebih menguasai pikirannya, datanglah. Akhirnya Petrus bisa berjalan, tapi dia enggak mengalami ketakutan. Di hari-hari ini banyak orang sedang mengalami ketakutan. Masa-masa sekarang yang terjadi. Kehidupan saat ini yang terjadi. Keadaan saat ini yang terjadi. Bukan hanya masalah ekonomi. Banyak hal hari ini sedang banyak hal terjadi. Banyak orang mengalami. Tapi kita bersyukur sekali untuk Tuhan kita. Yesus selalu ada. Waktu Petrus berteriak, Yesus langsung hadir. Tuhan, tolonglah aku. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka melihat, sesungguhnya engkau anak Allah. Biarlah juga kita terus memegang ini. Hari ini banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Dengan berita-berita, dengan suasana sekarang. Apalagi dibilang kita sedang ada di zaman akhir kayak gini-gini, ketakutan. Tapi kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Kita bersyukur punya Tuhan. Kita lihat yuk Roma 8. Kita lihat Roma 8. Kita lihat dari ayat 13. Roma 8 dari ayat 13. Saya baca ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Tadi kita lihat begitu mereka melihat apa yang dialami Petrus, mereka menyembah Yesus. Mereka menyembah Yesus. Dan mari kita belajar dari Roma 8 ayat 13 ini. Di sini dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh, kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, akan hidup. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi kalau kita hidup menurut daging? Apa yang terjadi? Akan mati. Kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Artinya apa sih? Kalau kita menurut daging kita dipimpin oleh kedagingan kita ini.
kita tidak lagi bergerak atas Roh Kudus, atas Tuhan. Akhirnya kita dikuasai kedagingan kita. Mati secara rohani. Kalau agak susah, biarin aja. Biarin Sylvia kalau agak susah. Kita akan mati, dibilang. Tidak ada memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Karena hidup menurut daging. Kita akan mati. Orang yang mati itu tidak bisa memiliki satu belat kehidupan. Dia akan bisa terbawa arus. Kayak benda atau ada mayat di sungai. Ada satu mayat, jenazah dibawa sungai itu dibawa arus sungai ini. Jadi bila kita hidup menurut daging, kita akan mati. Kita lihat di sini, dari ayat ini, siapa yang disebut sebagai anak Allah? Dari ayat Roma 8 tadi. Siapa? Ayat 14 itu? 14? Siapa? Orang yang dipimpin Roh Allah. Orang yang dipimpin Roh Allah, dia adalah anak Allah. Sekarang ada pertanyaan lagi nih. Siapakah yang disebut sebagai ahli waris? Kita lihat ayat 17. Siapakah yang disebut jadi ahli waris? Ayat 17 itu anak, ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Tadi pertanyaannya, siapa yang disebut sebagai ahli waris? Yaitu anak kita. Siapa yang disebut sebagai anak Allah? Yaitu yang dipimpin Roh Allah. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 14 itu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi, tetapi orang yang telah menerima roh yang menjadikanmu anak Allah, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan ayat 17-nya berkata, siapa yang disebut ahli waris? Yaitu anak Allah, yang memiliki Roh Allah, yang terima Yesus, yang menerima Roh Allah dalam hidupnya, yang menerima Kristus dalam dirinya, itu anak Allah. Lalu apa yang terjadi? Ada pertanyaan lagi, apakah maksudnya ahli waris? Kita lihat ayat 17. Apakah ahlinya waris? Kita lihat ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak gitu, menerima janji-janji Allah. Anak itu adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita semua yang di tempat ini dan di luar sana, kiranya yang belum memiliki Yesus untuk segera memiliki Yesus, dan kita yang sudah memiliki Yesus, kita adalah anak Allah karena Roh Kudus sudah ada dalam kita. Kita pegang ini. Mari terus kita pegang bahwa Roh Allah ada dalam kita. Amin. Amin. Roh Allah ada dalam kita. Dan dikatakan di sini semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, dan kita adalah anak Allah. Lalu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ada sesuatu Roh Allah itu yang memperbaharui pikiran kita. Memperbaharui pikiran kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh perasaan dan pikiran kita. Kita belajar terus supaya Roh Kudus, Roh Allah ini memperbaharui pikiran kita, perasaan kita. Kenapa? Kita belajar tadi dari Petrus. Dia lebih dikuasai perasaan dan pikirannya. Waktu ada suatu keadaan, langsung tidak memiliki kepercayaan. Apalagi kita di masa-masa ini. Kita pegang. Seperti ayat 17 itu.
Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Amin. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Sekalipun kita melihat keadaan zaman akhir ini, sekalipun kita melihat situasi di hari-hari ini, mari kita pegang. Kita adalah anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Amin. Amin. Dan ahli waris itu berhak menerima janji-janji Allah. Kita lihat. Kita adalah ahli waris. Bilang kanan kiri, engkau adalah ahli waris. Berhak menerima janji Allah, bilang. Kalau dari orang tuamu, mungkin warisannya apa? Tanah ya. Ya, di sini siapa? Ada orang tua, warisannya tanah. Kebun. Di sini ada orang tuanya udah menyiapkan warisan, ada kebun, ada tanah, ada rumah. Udah ada disiapkan, ada emas berapa kilo? Tapi janji Allah kepada kita bukan harta-harta, amin. Tapi kita pasti Bapak Ibu Saudaraku, kita berhak menerima janji-janji Allah. Keadaan apapun di akhir zaman ini, mari kita pegang perkataan Allah. Kita ini anak Allah, kita ini sudah memiliki roh Allah. Untuk itu dalam perjalanan hidup kita di zaman akhir ini, seperti di 2 Timotius 3, seperti apa terjadi di hari-hari ini, mari kita terus dipimpin oleh roh Allah, amin. Akhirnya kita mengalami diperbaharui terus. Kita tidak hanya tahu, oh saya ini anak Allah, saya adalah ahli waris. Tetapi apa? Kita dalam perjalanan hari-hari hidup kita punya status. Kita ahli waris, kita anak Allah. Kita punya sesuatu, oh saya ini ahli waris Allah, saya anak Allah. Kita mulai menjaga hidup kita di zaman ini. Di saat zaman ini banyak orang gampang rusak, terpengaruh omongan dan situasi. Tapi di zaman akhir ini kita enggak. Kita pegang, saya ini anak Allah, saya ahli waris. Berarti saya juga harus menjaga. Sama seperti orang tua, pasti orang tuanya merindukan, anak jaga nama orang tuamu. Jangan kayak gini nak ya. Apalagi Allah kita. Kita anak Tuhan, anak Allah, membawa nama Tuhan. Ahli waris kerajaan Allah, kita membawa nama Tuhan. Hidup kita membawa nama kemuliaan Tuhan. Dan bukan itu, kita akan bukan hanya disediakan mengalami janji-janji Allah. Bukan hanya itu, tapi kita mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Untuk itu supaya di dalam perjalanan kita di hari-hari ini, kita gak bisa jalan sendiri. Tetapi mari kita terus minta roh Allah, seperti setiap anak Allah dipimpin roh Allah. Kita terus minta Roh Kudus, dan ini yang memperbaharui pikiran kita. Roh Kudus yang menolong kita dalam sehari-hari. Roh Kudus yang menguatkan kita. Roh Kudus yang mengajari kita. Sesemangat apapun kita di zaman ini, di masa ini, kita terbatas, tidak akan bisa. Tapi setiap anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Sehingga di masa-masa ini, siapapun dia, anak-anak remaja, orang dewasa, orang tua, atau siapapun, kita bisa, saya ini yang memegang ahli waris kerajaan Allah. Saya ini anak Allah. Lalu ada pengajaran-pengajaran yang di akhir zaman ini bisa mempengaruhi kita. Kita bisa tetap kuat karena kita terhubung dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajari kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, saya ada tulis di sini. Sebelum terakhir kita. Mari kita sebagai anak-anak Allah kita menjaga, saya tulis ini, sebagai anak-anak Allah kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan identitas kita, itu menjadi ahli waris, kita jaga.
Mari kita belajar untuk memiliki pola pikir yang berbeda, tidak lagi dikuasai oleh pola pikir dunia yang rusak ini. Pola pikir dunia ini sudah rusak. Kita mudah terpengaruh oleh satu keadaan. Oh, kayak gini sekarang ya. Tapi mari Roh Kudus yang memperbarui pikiran kita. Akhirnya pola pikir kita tidak seperti Petrus tadi, begitu ada angin langsung dia goyah. Tapi Roh Kudus akan memperbarui kita sehingga kita pikiran kita tidak jadi rusak. Kita mewarisi apa yang Tuhan berikan dan kita memiliki pola pikir yang terus diperbaharui. Kita memiliki pola pikir yang terus diperbaharui oleh Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini cukup panjang tapi yang saya tulis tapi enggak usah ya. Tadinya saya minta di depan tapi enggak usah. Mari kita rindukan di hari-hari ini sebagai ahli waris kita membawa nama baik Bapak kita, Allah kita. Untuk itu mari kita saling membangun hubungan satu sama lain, kita semangat dalam komsel, kita saling berbagi, kita terbuka, kita membangun keterbukaan. Lagi kayak gini nih, tolong dukung doa saya ya, kayak gitu. Tolong dukung doa saya. Terlebih kita nanti bulan Desember mau ada KKR, kita ajak kenalan kita, saudara-saudara kita atau siapa yang kita kenal. Dia mungkin beribadah tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Mudah sekali terpengaruh akan dunia ini. Mudah sekali terpengaruh, mudah sekali bimbang, mudah sekali jatuh. Tapi kiranya waktu mereka ikut KKR mengalami Tuhan dan bisa dilayani lebih lanjut. Kasihan mamanya gak pernah ibadah, dia Kristen tapi gak pernah beribadah. Secara agama dia Kristen tapi gak pernah beribadah, lalu hidupnya bisa terombang-ambing masa-masa sekarang. Tapi supaya mereka terus ada berjalan bersama dengan Tuhan, mereka terus hidup dengan Tuhan, supaya mereka dibimbing masuk dalam suatu komunitas, supaya Roh Kudus memimpin mereka di masa-masa ini. Kita juga mari lebih semangat lagi di hari-hari ini. Kita belajar dari Petrus, dia baru melihat pekerjaan Yesus yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Tapi waktu ada suatu keadaan yang tidak baik, ada angin, langsung goyah ditenggelam. Kalau di antara kita sedang ada memiliki masalah, kalau ada di antara kita sedang mengalami pergumulan, siapa di antara kita mulai agak goyah, mari kita kembali kepada Tuhan. Amin. Minta Roh Kudus. Ya, yuk kita datang pada Tuhan. Yuk kita datang pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Supaya kita kembali dekat dengan Allah kita. Minta Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita. Selalu kita dekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menghibur kita, menguatkan kita, menolong kita, memperbaharui pikiran kita. Sekalipun ada apa hari-hari ini, tapi pikiran kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Oleh karena kita membaca firman Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan kita. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman itu memperbaharui. Firman Tuhan itu menerangi kita. Dan Roh Kudus bekerja menuntun kita. Sehingga di masa-masa ini kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita tahu siapa kita tahu identitas kita. Kita memiliki identitas, kita anak Tuhan, kita adalah ahli waris. Sehingga kita tidak sama dengan dunia ini, kita tidak serupa dengan dunia ini. Oh Roh Kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasamu mengubah, kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dia menuntun, Dia menuntun hidupku menjadi
kita datang pada Tuhan. Amin. Jamalaji Bapa, kami tidak bisa tanpa Engkau Allahku. Roh Kudus, Kau yang terus menuntun kami, menolong kami. Kami terhubung. Kau membawa kami jadi berkat hari ini, menjadi saksi-saksi Kristus. Kami hari ini menjadi terang, menjadi garam. Dia menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Dia menuntun, Dia menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Terima kasih Allahku. Kami bersyukur kami memegang janji-Mu di hari-hari ini. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, bukan terbawa suatu keadaan. Karena Engkau ada bersama kami. Kami memiliki Engkau. Roh Allah ada pada kami. Makasih Yesus, makasih Allahku. Kami tidak mengalami ketakutan, tapi Roh Kudus akan mengajari kami, membimbing kami. Kami akan terus terhubung, merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Makasih Allahku, makasih Yesus. Bersyukur sampai selesai Engkau terus berbicara pada kami. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang baru disampaikan ya Bapak Ibu. Ya, untuk meresponi firman Tuhan, saya mau menyampaikan kesaksian gitu ya. Sebelum saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu, saya duluan. Shalom. Ya, untuk Pak Wandika yang sudah menyampaikan pengumuman. Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sembari persembahan diberikan. Mau terus merayakan setiap kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Keadaan kita percaya bahwa kita adalah umat pemenang. Kita orang-orang yang menang atas setiap apapun yang kita alami. Amin. Yes Tuhan. Kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan apa?
Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Ya, Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang bekerja atas kami. Terima kasih untuk Amin, Roh-Mu yang Tuhan. memimpin kami untuk memuji dan meninggikan Engkau. ya, Kami bersyukur, kami muliakan Engkau. Engkau ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah kami. Roh-Mu Tuhan terus bekerja atas kami. Roh-Mu yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kami bersukacita Tuhan. Kami memberikan Tuhan dengan sukacita apa yang Engkau sudah berikan. Dengan sukacita kami kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa apa yang kami persembahkan ini Tuhan, pakailah bagi pemulihan nama-Mu Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu yang menyebarkan ini Tuhan, bisa dipakai untuk pemulihan nama-Mu. Roh-Mu yang bekerja atasnya, Roh-Mu yang berkuasa atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau yang memberikan kami sukacita Tuhan atas apa yang kami persembahkan. yes, Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Roh-Mu terus berkuasa atas kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Dan kami bersukacita Tuhan untuk apa yang kami persembahkan. Dan kami Tuhan bersyukur padamu Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan untuk apa yang kami sudah berikan. Dan biarlah Engkau Tuhan terus bekerja atas kami dan berkati kami dengan segala apa yang kami lakukan Tuhan. Dalam segala apa yang kami kerjakan. Roh-Mu yang berkuasa atas kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar di atas kami Tuhan, dan bekerja atas kami Tuhan. Dan Roh-Mu yang bekerja atas kami dan urapi kami Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan. Roh-Mu yang terus berkuasa atas kami dan menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersukacita bahwa kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Roh-Mu yang berkuasa atas kami dan memberikan sukacita pada kami. Kami akan pulang dalam sukacita dan sukacita dengan saudara kami Tuhan, dan bersatu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan bersukacita. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salamkan gereja, Tuhan berkatimu.